Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pongpong, selamat datang di Caster, podcastnya Tarapong. Nah, kali ini tempat kita emang agak berbeda dari sebelumnya di podcast-podcast kita yang sebelumnya juga. Tapi tetap isinya sama, bareng aku Nurul dan teman aku Nanda. Aku nggak sendirian di sini, dan dua bintang tamu kita yang akan membawakan podcast bareng kita yang amat sangat keren, yaitu ada Dava dan Yudi. Halo. Halo. Nah, padatnya jadwal kuliah, lingkungan pergaulan yang baru, terus banyaknya tugas dan beban-beban pikiran yang lain, belum lagi kalau kita kuliah sambil bekerja, ya. Apalagi sekarang mahasiswa ini dari online, terus tugasnya online, beban pikirannya makin nambah gitu walaupun online. Sebagai mahasiswa kita perlu memperhatikan kesehatan mental kita. Apalagi dengan banyaknya tugas kuliah yang tentu membuat beban pikiran kita semakin rumit. Lalu bagaimana sih caranya sebagai mahasiswa menjaga kesehatan mental kita? Pertanyaan ini tentu akan kita bahas di sini bersama dua bintang tamu kita dan teman aku. Di sini Nurul udah bareng teman-teman mahasiswa UMSU, ada Yudi. Hai Yud. Yudi adalah salah satu mahasiswa ilmu komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik, dan juga ada Dev. Halo Dev. Jumpa lagi kita ya. Jumpa lagi kita ya. Dev ini juga mahasiswa ilmu komunikasi juga sama kayak Yudi. Sekelas nggak sih? Iya, sekelas. Oh, barengan berarti. Oke. Jadi kita pengen sharing-sharing tentang mental health, tentang pengalaman kita sih jatuhnya ya, tentang pengalaman kita tentang mental health. Dan apa yang kita alami selama ini, apalagi selama daring ya. Karena disclaimer ya, kita bukan psikologi ya, jadi mohon maaf nih kita nggak bisa membantu, cuman setidaknya melalui cerita kita nantinya mungkin bisa menjadi inspirasi ke yang lainnya juga ya. Iya benar. Jadi kita bukan psikologis, tapi kita akan bersharing-sharing tentang pendapat kita masing-masing apa tuh si mental health gitu. Nah, nyapa dulu kali ya. Halo, apa kabar? Udah 3 kali nih kita nyapa ya. Kita kayak nggak kenal ya gitu. Gak apa-apa. Apa kabar? Baik Nurul, Nanda, halo. Sehat gak sih semua? Alhamdulillah sehat. Udah pada vaksin belum? Sudah. Alhamdulillah. Jangan lupa vaksin ya semuanya. Vaksin dulu udah? Udah dong. Udah, alhamdulillah. Oke. Ada nggak momen dimana kalian merasa down gitu? Dev dulu kali. Aku dulu kali ya. Ada nggak sih, maksudnya setiap let's say 20 tahunan hidup nih, pasti kan nggak mungkin nggak ada yang pernah down ya, walaupun katanya masih anak-anak, masih remaja, nggak mungkin yang namanya nggak punya down. Ya pasti adalah, baik itu yang namanya self insecurities ataupun itu bully dari teman-teman, nggak bisa bilang teman yang namanya bully ya, bully dari orang-orang luar, ataupun juga ya kira-kira momen-momen yang bikin kita down itu pasti ada lah gitu. Kalau ini sendiri gimana? Kalau aku sih sama deh. Pastinya kita semua punya hal yang bikin kita down gitu kan. Pastinya kita juga punya insecurity masing-masing. Kalau aku sih apalagi di masa pandemi ini makin nih yang bikin down. Salah satunya itu mungkin beban pikiran, ngelihat orang di sosial media makin overthinking, makin insecure gitu sih. Makin banyak gitu ya. Makin banyak. Apalagi kalau misalnya kita yang namanya kita di rumah aja, kuliah di rumah aja, terus juga kan mengkonsumsi yang namanya ini nih, yang alat-alat peta-peta sosial media. Kita lihat berita ada yang kematian segini, ini segini, ya makin bertambah nih beban pikiran gitu. Padahal itu bukan beban pikiran kita sebenarnya. Seharusnya enggak. Tapi kita terdeteksi dengan hal itu. Iya, kita sendiri yang buat gitu ya. Sendiri ya. Jadi sebelum itu menurut kalian apa sih itu mental health? Jadi kalau aku sih, menurut aku mental health itu lebih ke batin ya. Jadi mungkin bagaimana kita menjaga perasaan kita, bagaimana kita menjalani hidup dengan batin yang tenang, bisa menjalani kehidupan sehari-hari seperti itu. Kalau Dev? Mungkin kurang lebih sama ya. Apalagi kalau bisa kita bahas tentang mental health, itu tentang bagaimana, mungkin gini, guideline-nya kalau menurut aku, mental health itu adalah gimana cara kita bisa mengekspresikan diri kita, apa yang kita rasain, kita tahu apa yang kita rasain itu, ya udah kita ekspresikannya, nggak ada beban gitu. Jadi kita tahu bahwa kondisi mental kita itu memang penting dan kita sehat gitu. Nah, menurut teman aku nih. Nah, kalau dari mental health apa sih? menurut aku pribadi, mental health itu lebih ke apa aja sih, jiwa kita, kesehatan jiwa, kesehatan raga. Karena kalau jiwa kita sehat, jiwa kita sehat, pasti raga kita sehat. Karena kesehatan mental tuh berhubungan banget, yang namanya kesehatan itu nggak bisa dipisahkan. Kalau misalkan kita stres, pasti kayak asam lambung kita naik nggak sih? Iya, benar. Kayak misalkan contoh sederhana aja lah, kita mau presentasi nih,
itu karena kita khawatir ya kan, Deg-degan. pasti deg-degan atau apa kayak gitu sih. Kalau menurut aku lebih ke apa aja, ke jiwanya, kesehatan jiwanya. Tapi tunggu dulu, sebelumnya bukan berarti nanti yang asam lambung langsung bilang aku stres itu cek ke dokter ya. Karena belum tentu sederhananya ya. Itu adalah efek samping. Efek samping ya benar. Oke, nah pada 2001 WHO menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan dan komunitasnya. Berarti WHO juga sudah menerapkan. Iya sih, maksudnya mungkin orang dari mulai WHO udah statement itu, mungkin dia udah tahu banyak case yang sebenarnya mental health ini matters itu. Mental health ini berbahaya kalau misalnya terganggu seperti itu mungkin ya. Iya benar. Nah, menjaga kesehatan mental itu penting nggak sih menurut kalian? Penting banget malahan, karena kan ya seperti yang bilang Nanda tadi kan, itu kan mind, body, and soul itu adalah satu kesatuan gitu, mereka saling connecting to each other. Jadi kalau misalnya mental kita sehat, maksudnya soul kita itu udah sehat, mind kita itu terganggu, soul kita itu terganggu, ya pastinya fisiknya juga terganggu secara nggak langsung seperti itu kan. Iya sih, berpengaruh gitu loh. Pasti. Karena ya gimana ya, menurut aku mental health itu memang penting sih dijaga, karena apalagi zaman sekarang ya, dikit-dikit lihat ini overthinking, dikit-dikit lihat itu insecure. Jadi beban pikiran yang baru ya. Karena dia apa ya, kadang kan apalagi kita sebagai mahasiswa ini lebih ke apa nggak sih, kayak khawatir berlebihan, terus juga memikirkan sesuatu yang di luar kendali kita yang belum tentu terjadi. Itu faktor pertama. Kalau menurut kalian apa sih yang biasanya ngebuat teman-teman itu ngerasa down atau? Kalau menurut aku sih yang buat itu ya benar sih, pikiran kita sendiri gitu kan. Kadang kita apalagi sekarang sosmed gitu kan, kita ngelihat teman kita gini padahal itu cuma di sosmed aja tuh mereka bagus-bagus ya kan. Filter semua. Iya, gitu, jadi kan? namanya kita semua mau terlihat wow di sosial media kan. Jadi kita ngeliat, kita nge-compare sama diri kita, jadi kayak bikin, ih aku gimana gitu, dia udah gini, aku udah gini. Terus ngeliat teman-teman yang lain udah pada ini, udah mencapai pencapaian ABC, sedangkan kita belum. Jadi itu sih pikiran kita sendiri yang bikin kita down tuh. Iya sih. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, untuk Dev sama si Yudi sendiri gimana cara mengatasinya? Nah, kalau aku mungkin nggak bisa diatasin ya, karena pasti ada aja halangan-halangan dan juga stage level of anxiety, kecemasan dan yang lain itu kan beda-beda ya, nggak mesti nggak sama ya levelnya. Kalau misalnya aku bukan kemarin sih, 2 minggu yang lalu sempat cari-cari tahu tentang namanya stoikisme. Jadi itu adalah mungkin salah satu cara yang efektif di mana paham stoikisme ini adalah we can really control the outside of us gitu. Kita nggak bisa mengkontrol apa yang orang berlakukan sama kita, apa yang terjadi di luar, kejadian apapun itu. Sebenarnya kejadian yang terjadi sama kita itu adalah netral. Nah, yang bisa kita kontrol itu adalah cara kita bereaksi dengan hal tersebut gitu. Jadi apakah kita menaruh rasa pada kejadian itu, apakah kita menanggapin orang-orang yang sama kita, itu kan tentang hal itu. Jadi apapun itu ada semua di mindset kita gitu. Jadi dari situ sih mungkin awal gimana caranya kita bisa menjaga mental kita agar tetap sehat gitu. Contohnya mungkin kayak it's okay to block someone, mute their story, itu nggak apa-apa gitu. Karena apa? Karena kita tahu apa yang baik untuk kita konsumsi, apa yang enggak. Handphone ini ada di genggaman kita, kita yang tahu akses itu apa yang baik untuk kita. Berita-berita informasi juga perlu di detox semuanya. Itu ya yang benar gitu kan. Kalau menurut aku sih itu cukup efektif, walaupun mungkin penerapannya nggak segampang yang dibilang ya. Gitu. Karena kan kita udah kebiasaan ya, apalagi benar-benar dengan genggaman ini gitu. Ini ngaruh banget tuh gitu untuk hal-hal yang kayak gitu. Kalau ini gimana ya? Kalau aku sih mungkin kalau aku kayak tahun 2020 kemarin ya kan ada tuh libur panjang yang semester genap itu, aku kayak libur itu kan hampir 2 bulan 3 bulan itu aku sempat puasa sosmed gitu. Jadi di situ kayak teman-teman pada susah ngubungin, kayak Musbar juga kemarin kecarian gitu kan. Jadi bener-bener kayak nggak megang handphone, cuman di rumah quality time. Jadi cari kegiatan lain, kesibukan lain, itu sih berpengaruh kalau aku ya. Berarti efektif berarti ya? Kalau di aku sih menurut aku efektif, tapi kembali lagi kan, namanya kita udah susah gitu untuk berpaling dari si handphone ini, karena apalagi online gini. Jadi lebih ke kayak kata Dev, mute story yang bikin yang toxic gitu, misalnya kayak yang menurut aku ya kayak berlebihan gitu, yang bikin aku risih atau apa, aku mute aja gitu sih. Oke, benar sih itu. Kalau mungkin untuk Nurul dan Nanda gimana? Kalau aku pribadi sama banget kayak si Dev. Semua itu berawal dari mindset kita sebenarnya. Karena aku juga pernah baca buku Filosofi Teras.
itu dia fokusnya sama gimana cara kita ngontrol diri kita sendiri. Karena kalau kita bisa ngontrol diri kita, pasti kita lebih enak aja sama cara kita memperlakukan orang lain untuk kita. Iya, kan. benar. Terus juga kalau aku pribadi juga untuk sosmed itu aku nggak terlalu memang biasa-biasa aja lah untuk penggunaannya, karena aku tahu efek dari sosial media itu memang kadang bikin candu, bikin stres juga ya. Karena kayak gini, aku lebih kayak insecure sih kan, insecure sama pencapaian, karena kan di media sosial itu banyak pencapaian-pencapaian story mereka. Ya karena kan lumrahnya orang-orang yang ngepost di sosial media itu ya memang versi terbaik mereka. Iya, benar. Aku pun juga kayak gitu, yang versi terbaik aku aja aku post di situ kan. Yaudah, jadi kadang itu ngebuat aku juga jadi down. Sebenarnya beberapa minggu yang lalu aku juga sempat ngerasa down gitu, kayak burn out banget gitu, udah capek lah. Kayak ya udah, itu kadang aku nangis, cara meluapkannya itu dengan cara paling nangis sendiri diem gitu. Bener. Kayak aduh, Di kamar gitu ya. di kamar kalau udah capek banget. Nah, kalau misalkan udah capek banget itu, kalau Dev sama Yudi itu gimana cara? Pernah nggak sih kayak lelah gitu atau di titik terendah? gitu? Waduh. Semoga nggak ada soundnya ya, jadi kita nggak beleber ya. Iya. Nah, kalian pernah nggak sih kayak sering ngerasa kayak gitu capek gitu atau? Kalau aku sih pernah ya gitu ya, pastinya kita semua apalagi di umur yang segini ya. Iya. Jadi gimana nih cara ngatasinya untuk kalau aku kan mungkin teman-teman aku lihat Yudi itu yang selalu ketawa ceria, hahi, tapi ada satu sisi yang mungkin nggak harus ditunjukin gitu loh. Kayak di rumah tuh aku lebih sering kayak nangis, kayak ada saat di titik dimana kayak nangis sedih, tapi nggak ada yang tahu. Mereka cuma tahu ya aku tuh happy gitu-gitu. Nggak di bawah shower kan nangis. Kali aja kan video klip. Iya bener ya. Terbuka ya teman-teman. Drama itu enak banget sih. Iya. Pas aja sih Sambil mandi. Tapi dipastikan showernya nggak air panas ya. Nah jadi palingan cari kesibukan lain yang kayak hobi-hobi kita sih untuk ngelupainnya, kayak contohnya nonton. Kan aku suka nonton, cari aja seri-series yang bikin kita ngelupain gitu. Terus kayak ngemil, karena kan aku juga suka makan, jadi cari makan sepuasnya untuk ngilangin stres gitu. self love ya. Iya, benar. Sendiri. Kalau Dev gimana Dev? Kalau aku pribadi sebenarnya meditasi sih, tapi meditasi bukan berarti harus ke gunung, itu semedi ya guys ya. Bukan meditasi ya, itu semedi. Jadi meditasi itu bisa lebih ke melakukan hal-hal yang mungkin kita suka tapi dengan mindful gitu. Misalnya kalau misalnya aku mungkin I'm going to the gym, aku olahraga, itu mungkin aku meletakkan semua pikiran aku fokusnya di gym. Jadi apa? Jadi permasalahan-permasalahan ataupun beban-beban yang aku rasa kok berat kali ya minggu ini, semuanya terkeluarkan di situ. Atau mungkin meditasi juga banyak kok, jalan, makan, itu meditasi loh namanya. Jadi setidaknya kita harus betul-betul melakukan kegiatan itu secara mindful, kita fokuskan di situ gitu. Nge-share aku punya masalah ini loh, mentality itu sebenarnya gini. Karena apa? Mungkin persepsi masyarakat Indonesia itu masalah mentality itu adalah kayak betul-betul gangguan jiwa. Bener. Nah, ketika bener mereka banget. udah mau kayaknya ada yang salah nih sama aku, tapi kalau misalnya aku cerita kok dia dikira gila, stres. Apalagi konon dikatakan dia menjumpai psikiater, atau misalnya orang-orang yang memang betul-betul ahli dalam bidangnya, tetangganya bilang, iya nah itu gila, nggak usah dideketin, nggak usah berkawan sama karena dia. respon paling utama ketika kita cerita soal mental health tuh kayak gitu. Iya, benar. Gila gitu. Jadi kita takut untuk sharing ya kan. Takut kita untuk ngomong. Itu sebenarnya yang harus diubah sih sebenarnya. Semoga dengan adanya kita berbicara gini, yang lain kayaknya aku punya masalah, Harus yuk berani. cerita, yuk diekspresikan kayak gitu sih. Jangan tahu ke diri sendiri. Iya. gitu. Iya benar. Nah kayak kata Dev kan di kota aja masih Minim ya, apalagi aku nih guys yang tinggal di kampung. Gimana? Di Tapteng, Tapanuli Tengah. Iya, jadi apalagi di sana masyarakatnya maksudnya masih banyak yang apa ya bahasanya? Konservatif mungkin gitu ya kan. Jadi masih tabu lah untuk hal beginian. Jadi kalau misalnya kita mau sharing mau kemana gitu, kayak kata Dev dikatain stres gitu-gitu, di tempatnya juga di sana nggak ada. Jadi mendem lah gitu, stres sendiri makin nambah gitu. Untung-untung nggak gila ya Dev. Iya, ada sebenarnya satu stigma masyarakat Indonesia yang sebenarnya aku pribadi nggak suka adalah ketika orang bilang anak laki-laki itu harus kuat, nggak boleh nangis. Ya mohon maaf, kita kalau misalnya kerja tiap hari bakalan tipes, konon lagi kita nahan emosi, perasaan, marah, nggak boleh nangis ya. Itu apa namanya, ngelahirin anak-anak itu virtual aja gitu ya kan, nggak bisa nangis. Nangis itu nggak punya gender. Iya benar, mengungkapkan stres itu nggak kenal gender. Jadi kalau kalian mau nangis guys ya udah nangis aja.
Ya, tapi jangan nangis tiba-tiba ya, dikira kesurupan nanti. Jangan ya. Jadi buat teman-teman yang kayak banyak masalah, ada beban pikiran tuh kayak udah cerita aja gitu. Tapi dengan catatan cerita dengan orang yang tepat. Nah benar. Tapi nih Dev, aku tuh semalam baru ngedengerin podcast, salah satu podcast tentang mental health juga kan. Kadang-kadang kita tuh juga udah temen deket nih, mau cerita tentang gitu aja juga masih takut gitu loh. Iya sih, benar. Karena takut nanti yang iya aku bisa kok jaga privasi kamu gitu. Tapi tiba-tiba denger dari kabar sana, semalam gini loh. Kita dengar buat makin down. Oh gitu, iya, ini kan. tipe-tipe close friend yang suka cepu ya. Iya bener, lagi zaman tuh Lagi zaman. Jadi kayak mungkin lebih baik itu ke psikolog kali. Benar. Cerita. Lebih Kayak- tepat itu ke psikolog. Nah, memang yang harus ditanamkan sama anak-anak zaman sekarang, apalagi kita yang di umur-umur segini, produktif, di umur produktif ini yang banyak beban hidupnya. Jadi mungkin itu adalah jangan takut untuk cerita ke profesional. Karena apa? Dengan kita menceritakan itu kita bukan terlihat lemah kok. Betul. Kita itu adalah aksi dari keberanian kita untuk menceritakan, karena itu nggak mudah untuk menceritakan sesuatu Dan hal yang- menyelamatkan diri juga. Iya benar, itu kan untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita gitu. Itu sih memang benar kata Nurul. Iya sih. Gimana tuh? Bener bagus nggak sih kalau kita harus ke psikolog? Bagus banget sebenarnya solusinya itu, tapi kan kadang sebagai mahasiswa yang mungkin belum kerja itu kan butuh biaya ya kalau Iya, ke benar. psikolog Kata orang atau psikiater. mahal Itu gitu kan kan. mahal, itu gimana kok kawan-kawan? Mungkin kalau ini ada mungkin tahu apa gitu? Udah pernah belum ke psikiater atau Belum sih, ya? tapi pengen. Malah pengen ya. Pengen. Iya, malah. pengen. Gitu sih. Atau mungkin solusi lainnya adalah banyak kok sekarang channel-channel YouTube. Iya. Atau misalnya website-website kayak Rumah dan Delion dan yang lainnya itu yang memang menawarkan konsultasi secara gratis. Beda dengan medisinnya ya. Kalau medisinnya kan kita butuh prescription yang perlu Iya, ditebus benar. dan yang lainnya gitu. Kalau misalnya memang itu bisa cukup membantu sih menurut Dava sendiri. Karena apa? Karena mungkin ada orang-orang, karena kita menjalanin ini mental health issue ini nggak sendiri kok, pasti ada orang-orang di luar sana yang mengalami hal yang setidaknya mirip lah gitu. Hampir sama. Setidaknya hampir sama. Jadi itulah kita dengan kita mungkin bercerita seperti itu, ada case dengan nonton seperti itu, ada case yang sama, kita jadi tahu cara solusi kita ini seperti apa sih gitu, cara menanggapinya gimana, itu sih mungkin. Tapi kan lagi banyak tentang bicara sekarang nih mental health, apalagi di sosial media tuh banyak aplikasi tentang mental health gitu kan. Kayak banyak lah ya. Jadi pas kita ngerasa ini lagi down, beban pikiran, tiba-tiba nangis, terus tiba-tiba lagi senyum, ketawa, terus nanti pas baca artikel pikiran nih bipolar, kan ya lucu gitu kan. Kita kan nggak bisa tuh ngevonis diri kita tuh langsung kayak, kayaknya aku bipolar nih, Nah, iya bener. kayaknya aku ini nih, kayaknya aku depresi nih. Padahal belum tentu itu gitu, karena kita kan sebenarnya diagnosis terakurat itu kan kalau kita udah Langsung ke ahlinya. Iya, ke benar. ahlinya benar. Jangan Makanya self-diagnosis. Itu kan untuk diri kita, Iya. apalagi kita yang bisa ngejudge orang. Misalnya orang lagi cerita, teman kita nih aku kayak stres lagi begini, terus tiba-tiba ketawa-tawa, Masih dijudge terus ya? kayaknya kamu pribadiannya ganda deh gitu. Atau misalnya, nah itu sebenarnya nggak boleh, karena kita juga bukan expertnya gitu ya kan. Iya, benar. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Pernah, aku pernah. Aku juga Iya. pernah sih. Kalau dari aku pribadi mungkin Wah, kita kayaknya bikin sekte ya, kita pernah digituin semuanya. Iya pernah banget, kayak aku pernah kayak mungkin kurang mengatur emosional kan, kayak Iya. lebih kemudian juga itu kadang kayak kawan-kawan aku langsung bilang, Nanda kok jangan-jangan punya bipolar lagi karena kemudian banget, Nah, iya. terus moodnya sangat turun sekali, Naik turun. cepet naik turun gitu. Aku kan gitu kan sering. Ya udah langsung aku dilabeli dengan kayak gitu. Beberapa orang sih sempet kayak gitu kan. Iya, yang tadinya kayak kita udah sadar kita kayak gini, jangan diingetin lagi gitu ya. Tapi itu balik lagi Tapi loh. lucu sih, Nah, ketika kayak mereka kata bilang, Dev, itu dari pikiran kita juga Iya, sebenarnya. benar. Banyak baca-baca artikel tentang mental health, kayaknya aku ini deh. Iya. Self-diagnose ya kan. Kayaknya aku ini deh, padahal itu. Sebenarnya gitu. sama konsepnya kayak baca-baca zodiak. Kan dimirip-miripin aja tuh. Capricorn, kamu bakal beruntung dapat uang. Wih, kemarin aku dapat uang ya, karena memang jajan bulanan yang turun gitu. Makanya itu sih lebih ke mindset aja. Iya bener. Gimana kita ngatur mindset kita lebih baik lagi. Iya, benar. Gitu kan. Tapi menurut teman-teman ketika kita udah aware sama mental health tadi tuh jadi ini nggak sih kayak titik balik bahwa kita menjadi lebih paham sama diri kita sendiri gitu kan. Kayak misalnya aku nih suka kemudian gitu, berarti aku berarti aku nggak bisa kayak gini nih sama orang, nggak bisa kayak bersikap kalau kemudian ini kan tipe kali orangnya tuh kayak
lagi buat janji tiba-tiba di cancel gitu. Kalau menurut kalian gimana? Berarti kan sikap aware kita sama mental health itu buat turning point gitu loh, titik balik untuk kita lebih care lagi sama diri kita. Menurut aku benar banget sih kalau kayak gitu kan, karena kan kalau kayak Nanda tadi kan kemudian tuh, kalau aku lebih kayak ke overthinking sama panik sih. Jadi aku mungkin teman-teman udah tahu gimana panik. Kalau aku tuh benar-benar panik dan aku panikan. Jadi nggak bisa sedikit panik gitu. Iya, panik dan bahkan paniknya itu stage paniknya Yudi itu bukan tentang dirinya sendiri, masalah orang dia yang panik. Orangnya nggak masalah gitu. Dan panik itu bukan kayak panik biasa, kayak benar-benar udah pusing sampai kayak jantung tuh bener-bener der gitu. Dan aku baru tahu kalau ternyata itu juga salah satu dari masalah mental itu. Nah, di situ aku juga baru sadar ternyata nih itu memang kembali lagi ke pikiran kita. Nah, cara aku kayak kalau misalnya udah ada satu masalah yang bikin aku panik, aku kayak berusaha untuk coba calm down, tenang gitu. Jadi benar-benar kalau kita udah tahu, kita benar-benar kayak jadi paham diri kita dan mau memperbaiki gitu. Iya. Nah, kalau Dev gimana Dev? Sih mungkin kalau misalnya gara-gara dengan cerita itu aku lupa tadi pertanyaan gimana tadi? Ayo coba diingetin. Kalau menurut Dev sendiri gimana kalau ketika kita udah aware sama diri kita membuat kita lebih care sama diri kita gitu, kayak isu-isu mental health tadi ngebuat kayak Yudi tadi kan dia stres jadi lebih bisa mengontrol gitu. Mungkin ya sih kalau misalnya kita lebih banyak pengetahuan tentang isu ini, we know ourselves more gitu. Jadi kita tahu, karena kan kita pasti kan mengetahui sesuatu itu untuk menyelesaikan masalah kita sendiri, bukan masalah orang. Karena kalau misalnya masalah orang itu kita udah kasih harga kan, kita jadi konsultan gitu kan. Nah untuk masalah sendiri, it means that kita itu udah tahu akar masalahnya itu apa. Berarti kan terrefleksi sendiri ke kita, intinya sih itu kalau menurut aku. Oke. Nah, ada tips atau mungkin pesan nggak sih buat teman-teman sesama mahasiswa yang mungkin juga lagi stres atau kayak banyak beban pikiran nih menghadapi masalah seputar kuliah? Karena kita kan harus berbagi. Ya. Dulu kali. Kalau misalnya aku banyak sih sebenarnya, cuman in short mungkin yang pertama, if you can really handle this, jangan handle ini alone gitu. Sharing ceritanya dengan orang yang tepat, atau mungkin lebih bagus ke orang yang ahli. Gitu. Jangan malu untuk reaching out atau misalnya get help, karena itu memang yang diperlukan untuk dirimu dan untuk orang sekitarmu. Gitu. Yang kedua adalah coba untuk membatasi diri dari hal-hal yang kira-kira bisa nge-trigger si mental health ini. Mungkin seperti ya tadi lah sosial media, karena kita nggak bisa mengontrol luar, kita yang bisa mengontrol diri sendiri dan apa yang bisa kita reaksikan dengan hal tersebut gitu kan. Dan yang ketiga adalah berdoa kepada Yang Maha Kuasa, mencari jalan yang lurus biar pikirannya aman dan tentram. Kalau misalnya aku sih itu. Jadi gimana ya? Kalau aku sih pertama untuk teman-teman don't self diagnose. Karena kita tahu kayak misalnya di TikTok nih banyak kayak kalau kamu sering moodnya berubah ini berarti kamu ini gitu kan. Itu sering tuh di TikTok itu jangan kita self diagnose. Kayak kata Dava, lebih baik kita langsung ke ahlinya karena sharing is caring. Kemudian yang kedua adalah kita itu harus lebih love ourselves first gitu kan, lebih kayak peduli sama diri kita. Kemudian kalau misalnya pun teman-teman ada kayak punya masalah atau mungkin memang udah kontrol atau udah keahlinya dan punya mental issue gitu, nggak usah malu atau nggak usah takut karena everything is gonna be fine. Iya, dan mungkin untuk teman-teman yang sedang struggling sekarang dengan mental health issue ataupun orang-orang sekitar kita, ya kamu bisalah menjalanin ini karena nggak sendiri kok, nggak sendiri. Kalau menurut Anda nih? Kalau menurut ada tips dari aku itu tadi pertama dari mindset untuk yaudah kita coba untuk sayangi diri dulu sendiri, peduli dulu sama diri sendiri, baru bisa kita pedulin orang lain. Terus juga kontrol diri sendiri kan, berpikir positif aja lah sama sesuatu yang untuk kedepannya itu berpikir positif aja lah gitu kan, nggak usah terlalu. Dan kalau misalkan mau cerita, itu tadi kayak kata Yudi, cerita sama orang yang tepat atau sama ahlinya gitu sih kalau menurut aku. Nah, Nurul nih. Berarti ya dari ketiga teman aku nih berpesan kepada kalian semua mahasiswa, apalagi tentang seputar kuliah, kita tuh memang harus self love dulu. Self love, terus harus self care. Gitu. Jadi apapun yang membuat diri kita nggak usah dibebanin deh untuk hal yang nggak penting gitu ya. Pokoknya untuk hal-hal yang di luar kendali kita. Benar. Kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Terus kita harus bisa memberikan
pikiran kita hal-hal yang baik. Berpikir positif. Positive thinking itu wajib sebenarnya, tapi jangan toxic positif gitu kan. Kan saking positive thinkingnya jadi toxic positif nih, apa di positifin. Karena kan nggak mesti harus positif gitu kan. Oke. Nah, semoga dari bincang-bincang kita ini, podcast kita ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi ngedengerin, yang lagi ada di posisi ini. Kita juga lagi sharing-sharing ke teman-teman dari pengalaman kita berempat, untuk teman-teman yang lagi ngerasain dari salah satu kita. Dan terima kasih juga buat Dev. Thank you udah sharing. Dan temen aku Nanda kesini. udah temenin aku nih bawa podcast tentang mental health. Kalian juga bisa dengerin atau lihat di sosmed tentang mental health yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Salam pers mahasiswa. Salam.